Nina Hairunisa, saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara mengenai perkuliahan online. Di sini terdapat rekan-rekan atau sahabat saya. Yang pertama Muhammad Fani Fadila, yang di sini ada Dika Rahma Melia, dan ini ada Surya Aji Pangestu. Oke teman-teman, saya di sini saya mau minta kalian memperkenalkan diri. Dari yang pertama Mas Fani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Fadila. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, program studi ilmu komunikasi. Selanjutnya Mbak Dika atau Mas Aji. Ya, saya Dika Rahma Amelia, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Surya Aji Pangestu. Saya dari Universitas 17 Agustus, program studi Sastra Jepang. Oke, terima kasih atas perkenalan dari kalian. Di awal tahun 2020 ini kan dunia lagi digemparkan sama yang namanya COVID-19 atau virus yang menyerang sistem pernafasan kita, terutama paru-paru. Dan COVID ini mulai masuk di Indonesia bulan Maret 2020 dan cukup menyebar hingga berimbas kepada pendidikan di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang belajar hashtag di rumah aja dan perkuliahan di rumah aja? Itu bagaimana? Dari Mas Fani terlebih dahulu. Menurut saya dengan kondisi dunia seperti ini mungkin kuliah online Menjadi alternatif terbilang mungkin awalnya terbilang tidak efektif, tapi mengingat kondisi seperti ini jadi kayaknya nggak ada jalan lain kecuali kuliah online. Jadi kayaknya salah satu-satunya cara buat kita tetap belajar ya kuliah online. Mas Aji, bagaimana tentang belajar atau kuliah hashtag di rumah aja itu gimana sih? Kalau menurut saya sebagai pembelajar bahasa asing itu sebenarnya adalah biasa-biasa aja untuk belajar di rumah, banyak-banyak baca buku, buka internet, itu sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman kalau yang belajar kuliah online ini, saya sendiri jujur keberatan, karena semakin banyak tugas, semakin banyak hal-hal baru, informasi baru dari dosen saya sendiri yang tidak dijelaskan. Jadi itu kita harus cari sendiri, harus mengira-ngira ini artinya apa, ini maksudnya apa, seperti itu. Oke, menurut Mbak Dika, bagaimana sih tentang belajar atau perkuliahan di rumah aja? Karena Mbak Dika sendiri kan anak dari Fakultas Keolahragaan ya, itu gimana sih? Kalau menurut saya kurang efektif, mengingat banyak mata kuliah saya yang melibatkan aktivitas fisik di luar ruangan ya. Jadi kalau hanya materi saja, tidak ada praktek, itu rasanya kurang afdol. Itu menurut saya ya, seperti itu. Terima kasih pendapat dari kalian. Kemudian bagaimana tentang sistem perkuliahan? Kemudian menurut kalian metode apa yang paling efisien digunakan oleh dosen untuk mahasiswa, untuk kita lebih tepatnya itu gimana menurut kalian? Ya, metode tatap muka. Seperti itu. Sama tatap muka sih. Seperti hanya di kelas kan, seperti kayak dosen mengajar dan kita mendengarkan. Jadi menggunakan sistem kayak video call mungkin akan sangat membantu daripada hanya memberikan file tugas atau materi. Akan lebih membantu tatap muka. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Menurut kalian apa sih aplikasi apa yang paling tepat digunakan oleh dosen untuk kita mengajar? Untuk saat ini di universitas sendiri kami menggunakan Google Classroom yang disambungkan dengan Google Meet atau Hangout. Jadi lebih memudahkan kita presentasi secara online atau berdiskusi ya. Kemudian kalau Mas Aji di Universitas 17 Kalau di Untak ya, atau 17 Agustus
itu kita pakai aplikasi namanya Zoom. Itu sebenarnya untuk meeting online, tapi kita gunakan untuk perkelasan gitu. Jadi kayak presentasi atau kelas biasa itu, jadi kita bisa diskusi gitu. Fungsinya juga sama kayak video call lainnya gitu. Ya mungkin dari Mas. Kalau di Universitas Airlangga, karena di UNER kan kita baru kuliah online mulai minggu depan karena barusan UTS juga, jadi rencananya teman-teman itu pakai aplikasi Zoom dan ada aplikasi sendiri dari Universitas Airlangga yaitu namanya Aula, jadi kayak web yang nanti dosennya itu bisa kasih materi dan tugas, tapi tetap sistem tatap mukanya mungkin melalui Zoom. Oke, dari kegiatan diskusi atau wawancara yang saya lakukan dengan teman-teman saya yang dari Universitas Airlangga, UNESA, dan UNTAK di sini tahu bahwa aplikasi-aplikasi yang atau kegiatan kuliah online yang efisien itu bagaimana menurut kita atau menurut mereka sebagai mahasiswa. Kemudian terdapat juga beberapa aplikasi yang dapat mendukung kuliah online kita seperti aplikasi Periscope, aplikasi Zoom, dan tadi apa Mas? Aplikasi yang dari UNED? Google Live, Aula, Aula. terus Google Class dan Aula. lain sebagainya yang mendukung perkuliahan dari ini. Kemudian ada beberapa pendapat lagi dari teman-teman saya yang tercinta. Jadi kalau dari saya sendiri, untuk para dosen-dosen khususnya, dimohon mengerti karena kondisi kita juga sedang tidak baik-baik tidak saja. baik-baik saja, betul. Jadi untuk tugas-tugasnya mungkin bisa dikasih, tapi perlu diperhatikan lagi untuk tugas-tugas di mata kuliah lainnya itu mohon untuk ditata lagi seperti itu, karena kita kan nggak tahu tugas-tugas apa yang akan ada nanti, supaya nanti mahasiswa para dosen, para bapak ibu dosen itu bisa menjaga imunnya gitu loh. Jadi Iya, tidak tidur terlalu pagi seperti itu. Mungkin dari Mbak Dika atau Mas Fani? kalau kita stres kan nanti bisa imun kita turun. Kalau imun kita turun, kita lebih mudah untuk terserang penyakit, Pak. Jadi mohon pengertiannya seperti itu. Mas Fani, Mungkin sama kayak teman-teman, karena saya juga akan kuliah online mulai minggu ini, jadi ekspektasi saya mungkin tugasnya tidak memberatkan para mahasiswa. Oke, sekian dari wawancara hari ini. Saya Nisrina Harunisa, NIM 23. Be happy, stay healthy. Hashtag di rumah aja. Bye. I like me better when I'm with you. I like me better